Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshall Mahardika Wibowo. Selamat pagi Pak Zen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memasuki pasar global, produk industri manufaktur buatan Indonesia. Nah, yang pertama, mengapa manufaktur Indonesia harus go global? Kapasitas produksi besar, Indonesia punya basis manufaktur kuat elektronik, otomotif, tekstil, alat rumah tangga yang melebihi kebutuhan domestik. Yang kedua, ada persaingan domestik makin ketat. Pasar dalam negeri jenuh pertumbuhan melambat, ekspansi ke luar negeri membuka sumber pertumbuhan baru. Yang ketiga, ada permintaan global terhadap produk naik Asia. Negara berkembang Asia Selatan, Afrika Timur, Tengah butuh produk berkualitas dengan harga kompetitif. Yang keempat, ada dukungan pemerintahan dan branding nasional. Nah, program Bangga Buatan Indonesia, insentif ekspor dan trade expo Indonesia mendorong sebagai manufaktur. Selanjutnya ada tantangan memasuki pasar global. Yang pertama, ada hambatan tarif non-tarif, biaya masuk, kuota, dan regulasi impor berbeda di negara tujuan. Yang kedua, ada standar dan sertifikasi internasional. Yang ketiga, ada perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Yang keempat, ada logistik dan rantai pasok lintas negara. Yang terakhir, ada persaingan dengan merek global. Nah, selanjutnya ada 4 jalur strategi memasuki pasar global. Yang pertama, ada ekspor langsung atau tidak langsung melalui distributor dan trading house. Yang kedua, ada kemitraan dan JV. Nah, joint venture, lisensi dan aliansi strategis dengan mitra lokal. Yang ketiga, ada adaptasi dan standar, penyesuaian produk dan sertifikasi sesuai standar internasional. Yang keempat, ada branding dan digital. Nah, pemasaran digital, e-commerce, dan membangun merek global. Selanjutnya ada ekspor langsung dan tidak langsung. Ekspor langsung itu perusahaan menjual langsung ke importir atau distributor di negara tujuan tanpa perantara domestik. Margin lebih besar, kontrol lebih kuat. Yang ekspor tidak langsung itu ada melalui trading house, agen ekspor atau ekspor manajemen company, risiko lebih rendah, cocok untuk pemain baru. Nah, selanjutnya ada kemitraan, joint venture, aliansi, dan strategis. Nah, joint venture itu berbagai modal dan risiko dengan mitra lokal yang memahami regulasi dan selera pasar setempat. Yang kedua, ada lisensi dan waralaba, memberi hak produksi atau merek pada perusahaan lokal, cepat ekspansi tanpa modal besar. Yang ketiga, ada aliansi strategis, kerjasama distribusi dengan perusahaan global tanpa merger kepemilikan. Nah, selanjutnya ada adaptasi produk dan standarisasi internasional. Yang pertama, ada sesuaikan voltage dan fitur produk dengan kebutuhan iklim dan infrastruktur negara tujuan. Yang kedua, ada memenuhi sertifikasi wajib SNI, CE atau Eropa, VCC atau AS, ROHS, ISO yang 9001. Yang ketiga, jaga konsisten kualitas melalui R&D, kontrol produksi yang ketat. Yang keempat, ada sesuaikan kemasan, bahan bahasa label, dan ukuran kemasan dengan budaya lokal. Nah, selanjutnya ada branding dan pemasaran digital global. Yang pertama, ada branding internasional, bangun cerita buatan Indonesia yang identik dengan kualitas dan inovasi, ikut pameran dagang, trade expo dan Indonesia. Nah, yang kedua, ada e-commerce lintas negara, memanfaatkan marketplace global atau Amazon, Alibaba, dan website multibahasa untuk menjangkau pembelian langsung. Yang ketiga, ada digital marketing, CSO, sosial media,
dan influencer lokal negara tujuan untuk membangun kepercayaan konsumen baru. Nah, selanjutnya ada Polytron PT Hartono Istana Teknologi. Profil perusahaannya didirikan tahun 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Nah, yang kedua produsen elektronik nasional, TV, kulkas, mesin cuci, AC, speaker, smartphone, hingga motor listrik. Yang ketiga ada memiliki fasilitas R&D dan desain sendiri R&DD. Yang keempat ada 3 pabrik di Jawa Tengah dengan luas total kurang lebih 69 hektar, menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Pencapaian domestiknya market share speaker kurang lebih 72% dan TV tabung kurang lebih 66%. 2016 di pasar domestik. Yang kedua ada lebih dari 2.500 terbesar di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada meraih penghargaan top brand dan Indonesia Global Brands. Yang keempat ada memegang puluhan hak parent ingredient dan pending di Indonesia AS dari Kanada. Nah, bagaimana Polytron masuk ke pasar global? Negara tujuan ekspor produk Polytron 40 lebih. Lalu ada tahun berdiri di Kudus, Jawa Tengah tuh di tahun 1975. Lalu ada tenaga kerja terserap di 3 pabrik 10.000 lebih. Yang pertama, strategi yang diterapkan ekspor melalui distributor lokal di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua ada fokus pada produk unggulan yang memenuhi standar kualitas internasional, terutama kulkas dan home appliance. Yang ketiga ada menjaga kualitas dan inovasi R&D mandiri agar mampu bersaing dengan merek global di pasar tujuan. Yang keempat ada berpartisipasi rutin dalam pameran dagang internasional seperti Trade Expo Indonesia. Nah, di sini ada faktor kunci sukses dari studi kasus Polytron. Yang pertama ada inovasi R&D mandiri, investasi riset, membuat produk relevan dengan kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Yang kedua ada kemitraan distributor lokal, kemitraan dengan distributor yang memenuhi regulasi dan selera konsumen setempat. Yang ketiga ada konsisten kualitas, standar produksi yang ketat menjaga reputasi merek di mata pasar internasional. Yang keempat ada ekspansi bertahap, mulai dari negara berkembang yang kebutuhan mirip pasar domestik baru ke pasar maju. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasinya. Memasuki pasar global membutuhkan kombinasi strategi ekspor, kemitraan, adaptasi produk dan branding yang dijalankan secara konsisten dan bertahap. Yang pertama mulai dari ekspor tidak langsung untuk meminimalkan risiko sebelum berinvestasi lebih besar. Yang kedua ada penuhi standar dan sertifikasi internasional sejak awal sebagai syarat masuk pasar. Yang ketiga di sini ada bangun kemitraan dengan distributor lokal yang memahami pasar tujuan. Yang keempat ada perkuat branding buatan Indonesia lewat pameran dagang dan pemasaran digital. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.